Halo, perkenalkan nama saya Febriana Viviana Derankoten, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan semester 6 kelas A. Saya akan mempresentasikan hasil UAS Rekayasa Lalu Lintas selanjutan saya mengenai analisa jaringan bundaran. Sebelum kita masuk kepada perhitungannya, mari kita melihat sedikit materi tentang bundaran. Bundaran merupakan salah satu jenis pengendalian persimpangan yang umumnya dipergunakan pada daerah perkotaan dan luar kota. Lalu lintas yang didahulukan adalah lalu lintas yang sudah berada di bundaran tersebut, sehingga kendaraan yang masuk ke bundaran harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada lalu lintas yang sudah berada di bundaran. Penerapan bundaran lalu lintas mempunyai beberapa manfaat dan meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas karena yang pertama, memaksa kendaraan untuk mengurangi kecepatan, yang kedua, menghilangkan konflik berpotongan dan digantikan dengan konflik bersirangan. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk bundaran. Yang pertama ada bundaran lalu lintas kecil, yaitu bundaran yang memiliki ukuran diameternya lebih kecil atau sama dengan 4. Yang kedua, ada bundaran lalu lintas sedang, di mana ukuran diameternya dari 4 sampai dengan 25 meter. Yang ketiga, ada bundaran konvensional, yaitu bundaran yang memiliki ukuran diameter lebih besar dari 25 meter. Yang keempat, yaitu kawasan gitatori, adalah kawasan tertentu yang dikelilingi oleh jalan. Juga dapat diperlakukan prinsip bundaran untuk mengendalikan lalu lintas di sekitar kawasan tersebut untuk menggunakan prinsip gitatori. Selanjutnya ada tipe bundaran. Teman-teman bisa melihat sendiri di slide ini. Ini terdapat ada 4 tipe bundaran. Untuk R10 sampai 11 dan R10 sampai 22, dia termasuk dalam bentuk bundaran lalu lintas kecil, sedangkan R14 sampai 22 dan R20 sampai 22 itu termasuk dalam tipe bentuk bundaran tipe sedang. Selanjutnya ada prosedur perhitungan. Yang pertama ada data masukan. Dalam data masukan itu terdapat data awal, perhitungan, terus geometri, dan selanjutnya. Yang kedua ada perhitungan kapasitas. Yang ketiga ada derajat kejenuhan, dan yang keempat ada tundaan dan peluang antrian jaringan bundaran. Pada pengukuran kali ini kami mengambil data lokasinya di Bundaran Tirosa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Untuk jalan minornya yaitu Jalan Bundaran PU dan Jalan Pulau Indah, sedangkan untuk jalan mayornya Jalan Franseda dan Jalan Pit Atalo. Selanjutnya ada data arus lalu lintas. Data ini akan menjelaskan tentang banyaknya kendaraan yang melewati bundaran tersebut dengan keterangan untuk jalan A itu merupakan Jalan Bundaran PU, Jalan B merupakan Jalan Franseda, Jalan C merupakan Jalan Pulau Indah, serta Jalan D merupakan Jalan Pit Atalo. Yang dilihat itu dari arah kiri, kanan, lurus maupun yang putar balik, dengan jenis kendaraan yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, serta sepeda motor. Dengan total untuk keseluruhan arus yang melewati bundaran tersebut, untuk kendaraan ringan berjumlah 2.274, kendaraan beratnya 339, dan sepeda motornya 6.786. Geometri bagian jaringannya. Dalam gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa Bundaran Tirosa memiliki 4 arah atau 4 simpang, yang dimana untuk arah A dan C tidak memiliki median, sedangkan untuk bagian B dan D memiliki median dengan ukuran lebar dan panjang yang telah tertera.
Untuk arus lalu lintasnya di sini dalam gambar ini menjelaskan banyaknya kendaraan yang lewat, baik yang belok kiri, belok kanan, lurus maupun yang putar balik. Baik, untuk masuk kepada perhitungan yang ada di tabel ini, saya mengambil sesuai pedoman dari atau mengikuti perhitungannya sesuai pedoman MKJI tahun 1997. Kita masuk kepada perhitungan arus lalu lintasnya. Oke, baik teman-teman, di sini bisa dilihat ada pendekatan A, B, C, dan D seperti keterangannya yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Di sini ada arah kiri, lurus, kanan, dan putar balik. Dengan jenis kendaraannya, yaitu ada kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor, di mana masing-masing jenis kendaraan itu memiliki EMP yang berbeda. Pada tabel ini kita menghitung banyaknya kendaraan yang dikalikan dengan masing-masing EMP sesuai dengan jenis kendaraan bermotor untuk mendapatkan SMP per jamnya. Sebagai contohnya, misalkan untuk bagian LT-nya, kendaraan per jamnya diketahui 159, lalu dikalikan dengan kendaraan EMP dari kendaraan ringan yaitu 1, maka SMP per jam yang didapat sebesar 159. Rumus ini juga berlaku untuk kendaraan berat serta sepeda motor. Setelah mendapatkan kendaraan bermotor total dari masing-masing arah dan arah jalannya, terus ditotal lagi untuk keseluruhannya. Untuk kendaraan per jamnya, kendaraan bermotor totalnya, kendaraan per jamnya itu 9.399, sedangkan untuk SMP per jamnya mendapat 6.108. Selanjutnya kita masuk pada bagian jalinan. Bagian jalinan memiliki 4 jalinan, yaitu jalinan AB, BC, CD, dan DA, dan masing-masing memiliki 2 jalinannya, yaitu arus menjalin dan arus total. Arus menjalin itu merupakan kendaraan bermotor yang melewati jalinan tersebut, sedangkan arus total dia merupakan jumlah arus jalinan dalam suatu pendekatan yang mempunyai suatu arus total dalam tiap jalinan. Sebagai contohnya, saya mengambil dari jalinan AB, total arus menjalinnya yaitu 2.512 dan arus totalnya itu 3.250. Untuk rasio menjalinnya itu didapat dari arus menjalin dibagi dengan arus total. Rumus ini berlaku untuk bagian jalinan BC, CD, dan DA. Sama juga untuk hitungan arusnya juga berlaku untuk jalan B, C, dan D. Selanjutnya kita masuk pada parameter geometrik bagian jalinan. Oke, baik. Pada parameter geometrik bagian jalinan ini terdapat 4 bagian jalinan, yaitu jalinan AB, BC, CD, dan DA, dan terdapat lebar masuk yaitu pendekat 1 dan pendekat 2. Datanya kita dapat dari pengukuran yang telah kita lakukan. Untuk lebar masuk rata-ratanya atau WE-nya tuh didapat dari pendekat 1 tambah pendekat 2 dibagi 2, atau bisa. Selanjutnya ada lebar jalinan, yaitu didapat dari data pengukuran juga. WE per WW didapat dari lebar masuk rata-rata dibagi dengan lebar jalinannya. Sedangkan untuk panjang jalinannya didapat dari data pengukuran. Selanjutnya WW per LW didapat dari lebar jalinan dibagi panjang jalinan. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan kapasitas. Pada perhitungan kapasitas terdapat faktor WW yang didapat dari pedoman MKJI pada gambar
B2.1. Untuk faktor WE per WW nya terdapat pada gambar B2.2. Untuk faktor PW nya terdapat pada gambar 2.3, dan untuk faktor WA nya terdapat pada gambar 2.4. Ini berlaku untuk bagian jalinan AB, BC, CD, dan DA. Selanjutnya untuk kapasitas dasar itu hasil kali dari faktor WW dikali faktor WE per WW kali faktor PW dikali faktor WA. Selanjutnya untuk faktor penyelesaiannya terdapat ukuran kota. Ukuran kota dilihat pada tabel B3.1, di mana jumlah penduduk kota Kupang berkisar 0,44 juta, maka diambil untuk ukuran kotanya sebesar 0,288. Sedangkan untuk lingkungan jalannya atau FRS-nya diambil dari tabel B4.2 pada MKJI. Karena hambatan sampingnya sedang, maka kami mengambil faktor lingkungannya itu 0,94. Sedangkan untuk kapasitas untuk jalinan AB dan untuk jalinan lainnya, kapasitas didapat dari kapasitas dasar dikali dengan ukuran kota dan dikali dengan lingkungan jalan. Selanjutnya kita masuk pada perilaku lalu lintas, di mana arus bagian jalinan didapat dari perhitungan tabel perhitungan arus lalu lintas, sedangkan derajat kejenuhannya didapat dari arus lalu lintas dibagi kapasitas. Untuk tundaan lalu lintas dilihat dari gambar C2.2 terdapat pada tabel MKJI, di mana terdapat dua rumus apabila DS-nya lebih besar dari 0,6 dan DS-nya lebih kecil dari 0,6. Dalam perhitungan saya memakai rumus yang DS lebih besar dari 0,6. Selanjutnya untuk tundaan lalu lintas total didapat dari arus bagian jalinan dikali dengan tundaan lalu lintas. Sedangkan untuk peluang antriannya dilihat dari gambar C3.1. Untuk DS dari jalinan DSR diambil derajat kejenuhannya yang paling tinggi. Untuk tundaan lalu lintas bundaran rata-rata DTR didapat dari tundaan lalu lintas total DT total dibagi dengan total SMP per jam dari kendaraan bermotor total. Dan yang terakhir ada tundaan bundaran rata-rata didapat dari tundaan lalu lintas bundaran rata-rata ditambah 4. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan ataupun apapun itu, saya mohon maaf. Terima kasih.